Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat Anda melihat tayangan di TV, ada koruptor menggunakan baju oranye masuk ke gedung KPK. Akhirnya berita itu dipublish, ada di medsos, ada di radio, ada di TV, di portal berita. Komentarnya banyak, semuanya isinya mencaci, menghujat, buruk semua. Ada hikmah apa, saudaraku? Saudaraku, ingat, ketika ada orang yang dihujat, yang dijelek-jelekan, maka kebaikan kita, pahala kita pindah kepada orang yang dijelek-jelekan. Dosanya pindah ke kita yang menjelekan. Jadi manakala Anda melihat seperti itu, apalagi kemudian orang se-Indonesia menghujat, memberikan komentar yang buruk, apalagi seluruh dunia seperti itu. Tapi kan semuanya begitu, iya betul, semuanya begitu. Dan normalnya memang begitu, orang yang jelek itu memang kemudian dihujat, dijelek-jelekan, ditendang, kalau perlu masukin penjara. Tapi ingat, ketika dia kemudian dimasukkan penjara, sementara di luar sana masih banyak orang yang menghujat, masih banyak orang yang menjelek-jelekan, maka kemudian karena dia di dalam, dia menemukan hikmah, menjadi sabar, menjadi insaf, dan kemudian dia bertobat di penjara. Sementara hujatan masih terus mengalir, tapi dia akhirnya menjadi sabar. Apa yang terjadi? Bisa jadi dia suatu saat masuk surga. Loh, dia kan koruptor, memakan harta rakyat bermiliar-miliar bahkan triliunan, betul. Tapi ingat, dosanya sudah dibersihkan, Anda ambil semuanya. Dan dia mendapatkan limpahan kemuliaan, kebaikan dari orang-orang yang menghujat pindah ke dirinya. Manakala di yaumul mizan ternyata ditimbang ringan, dosanya menjadi ringan, bahkan mungkin habis karena sudah ditelan sama orang yang menjahati, orang-orang yang telah menghujat. Apa akibatnya? Masuk surga. Ingat, hati-hati saudaraku. Manakala Anda melihat kebatilan, Anda lihat koruptor dipublish dan Anda menghujat semuanya. Bukan hanya itu, Anda melihat di sekeliling Anda melihat di sekitar Anda ada orang yang jahat, bahkan mungkin belum tentu itu dia jahat. Anda hujat, kemudian orang ikutan menghujat, kemudian ingat, kemuliaan Anda, pahala Anda pindah ke dia, dan dia tukar dengan dosa yang dia berbuat kepada Anda, justru yang masuk neraka Anda. Maka ketika Anda melihat kebatilan, jangan buru-buru Anda hujat. Normalnya memang begitu, tetapi manakala Anda melakukan itu, sama saja Anda sama busuknya. Jadi saudaraku, yang hebat adalah Anda kemudian introspeksi, jangan-jangan saya juga seperti itu. Jangan-jangan saya juga seperti itu. Terus saya harus bagaimana? Anda doakan yang baik. Ya Allah, semoga dia yang jahat, yang korup itu bisa insaf,
bisa sadar dan kau ampuni dosanya. Luar biasa. Jadi saudaraku, apapun yang ada di luar sana, walaupun berbuat jahat, ada dua fenomena. Satu, Anda mau seperti itu? Tentu tidak kan? Anda mau jadi jahat seperti itu? Mau jadi koruptor? Tentu tidak. Yang kedua, terus Anda mau ngapain kalau tidak? Ikut-ikutan menghujat? Ikut-ikutan mencaci? Walaupun Anda nggak mau seperti itu, tapi Anda menghujat, sama saja. Sama saja. Banyak orang yang tidak paham mengenai hal ini dan kemudian akhirnya ikut-ikutan menghujat. Saudaraku, yang hebat adalah sekali lagi Anda doakan, kemudian Anda introspeksi, melakukan edukasi yang baik, kemudian Anda tidak melakukan hal itu luar biasa. Loh, terus bagaimana penghakimannya? Ya biar dilakukan oleh pengadilan, dilakukan polisi, diidentifikasi, dilimpahkan ke pengadilan, diadili, dan kalau memang sudah terbukti, ya biarkan polisi dan juga penegak hukum lainnya yang kemudian melakukan tindakan. Ya kita nggak usah ikut-ikutan menghakimi. Emang kita siapa? Kowe iki sopo? Kamu itu siapa? Lu saya Bambang. Ya saya Bambang, tapi bukan apa-apa. Saudaraku, lidah kita ini menjadi luar biasa. Manakala kita sudah keluar, maka kita tidak bisa menarik lagi omongan kita. Berbeda kalau kita nulis, kita masih bisa nyetip, dihapus, sehingga kemudian kita bisa menulisi lagi. Tapi kalau omongan kita sudah nggak bisa, maka yang lebih hebat sama-sama maaf ngomongnya, maka ngomonglah yang baik. Karena kalau ngomong yang jelek, yang doakan iblis, dan kita bisa terjerembab ke neraka. Tetapi kalau kita ngomong yang baik, yang doakan malaikat, maka insya Allah balasannya surga. Ayo, mau bagaimana? Anda mau ikut-ikutan menghujat mereka, orang yang salah? Anda mau kemudian mendoakan? Monggo Anda. Tapi begitulah. Silahkan pilih sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.